Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaman, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi dari Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari SD 18A3. Ini saya akan menerangkan atau menjelaskan sebuah hadis tentang hadis kemunafikan, dan hadisnya sebagai berikut. Berpaling dari jihad syar'i dan niat tidak memiliki niat untuk berjihad sama sekali. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata walam yahju walam yuhaddisu bihi nafsa mata ala subatim min nafkin." Barang siapa yang mati dan belum pernah berperang serta tidak memiliki niat untuk berperang, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Hadis riwayat Muslim nomor 1910. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Minhaj, maknanya, siapa yang melakukan ini, maka dia mirip dengan orang-orang munafik yang tertinggal dari jihad dalam sifat ini. Sebab meninggalkan jihad adalah satu cabang kemunafikan. Syekhul Islam mengatakan dalam Al-Fatawa, yang dimaksud dengan nifak kecil adalah nifak dalam amal yang serupa, seperti berbohong ketika berbicara, ingkar ketika berjanji, berkhianat ketika diberi amanat, atau berlebihan ketika bertengkar. Termasuk dalam masalah ini adalah berpaling dari jihad. Sikap ini termasuk karakter orang-orang munafik. Allah menurunkan surat Al-Baqarah atau disebut surat At-Taubah, yang juga disebut Al-Fadinah, karena surat ini menyikap orang-orang munafik. Diriwayatkan radhiyallahu anhu berkata, surat Al-Fadihah ini turun dengan selalu menyebutkan mereka dan diantara mereka, hingga para sahabat pun menyangka tidak tersisa seorang pun kecuali disebutkan dalam surat ini. Surat Al-Taubah ini turun di akhir peperangan Nabi SAW, yaitu perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Pada saat itu Islam mendapatkan kemenangan, maka Allah menyikap keadaan orang-orang munafik dan menyifati mereka sebagai pengecut dan meninggalkan jihad. Allah juga menyifati mereka sebagai orang bakhil dalam berinfak di jalan Allah dan pelit terhadap hartanya. Inilah dua pertanyaan besar, pengecut dan bakhil. Nabi SAW bersabda, seburuk-buruk sesuatu yang terdapat pada seorang adalah kikir, lagi suka berkeluh kesah, dan pengecut lagi lemah. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Dalam ayat di atas, Allah membatasi orang mukmin pada orang yang beriman dan berjihad. Sebaliknya, Allah menggambarkan orang yang menjauhi jihad bukan orang beriman. Allah berfirman, artinya sesungguhnya aku meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dan dalam keraguan-raguannya. Quran Surat Al-Taubah ayat 45. Allah memberitahukan bahwa orang beriman tidak akan meminta izin meninggalkan jihad, dan orang-orang yang meminta izin adalah orang yang tidak beriman. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan jihad tanpa izin? Berhati-hatilah Anda, wahai saudaraku, agar kita tidak menyerupai orang munafik
dan tidak meninggal dunia dengan menyimpan satu cabang kemunafikan atau kenifakan. Adapun orang yang mencela mujahidin dan mencela jihad dengan berbagai cara dan sebutan seperti tergesa-gesa, tidak bermusyawarah dulu, maka seperti diungkapkan dalam sebuah syair. Berdasarkan hadis ini, mereka mengklaim orang yang tidak mau ikut berjihad atau minimal niat jihad, maka dia akan mati dalam keadaan munafik. Mereka sama dengan orang munafik tidak mau berjihad supaya tidak menjadi orang munafik. Mereka menawarkan lahan untuk berjihad bagi siapapun, tetapi jihad yang mereka maksud di sini sesungguhnya bertentangan dengan tujuan jihad itu sendiri. Terkait hadis di atas, kebanyakan ulama mengaklumi hadis ini termasuk hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas. Meskipun sahih, tetapi pemahamannya perlu diperhatikan agar tidak terjebak dalam kekeliruan. Menurut Abdullah ibnu Mubarak, hadis riwayat Abu Hurairah tersebut tidak berlaku umum dan dipahami dalam konteks perang. Karenanya, orang yang tidak mau jihad dan tidak terlintas dalam hatinya jihad dalam situasi perang, sebagaimana terjadi pada masa Nabi, maka dia layak disebut munafik. Dengan demikian, menggunakan hadis di atas untuk menyebut orang yang tidak mau mengikuti ideologi jihad dengan sebutan munafik sungguh tidak tepat dan keliru jika dulu jihad dalam artian perang digunakan Rasul untuk melindungi Islam. Sekarang jihadis menggunakan jihad untuk menyerang kelompok lain, termasuk umat Islam itu sendiri. Ini tentu bertentangan dengan semangat awal jihad itu sendiri. Pada situasi damai seperti ini, mestinya makna jihad tidak dipersempit sebatas perang. Apalagi makna jihad itu sangat luas, membantu fakir miskin, mensejahterakan ekonomi, membangun sekolah atau membangun pesantren, atau menyediakan pengobatan gratis dan amal sosial lainnya, termasuk bagian dari jihad yang harus dilakukan bersama-sama dalam situasi damai. Kalau ada kelompok yang mengatasnamakan jihad tetapi justru malah membuat keributan dan kerusuhan, perlu dipertanyakan jihad macam apa yang mereka pahami. Setelah saya membaca sebuah hadis tentang kemunafikan ini, hadis ini menurut saya hadis yang mengerikan. Apabila kita sebagai kaum muslimin mati dalam keadaan cabang kemunafikan, wa'iyadu billahi, maka sesungguhnya berjihad dan mempersiapkan jihad adalah sebuah kebaikan dan kewajiban di masing-masing pundak. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin wajiblah melaksanakan jihad, baik itu membantu dalam sesama orang atau membantu dalam hal-hal kebaikan. Sekian penjelasan hadis tentang kemunafikan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.